terima kasih untuk kesempatan melayani hari ini. Bagi saya juga istimewa ya, karena bersuka cita diberi kesempatan melayani Tuhan pagi-pagi. Tapi memang saya sejak pandemi ini bangunnya pagi, tapi tidurnya lebih awal ya, jam 8 kadang udah tidur ya, karena waktu pandemi ini kan Indonesia setiap hari masih bertambah 11.000, 12.000 per hari. Yang meninggal kemarin 160 orang sehari. Jadi ini bukan merah lagi ya, hitam. Jadi kita harus betul-betul menjaga, bagi saya ya yang di Indonesia harus betul-betul menjaga kesehatan. Dan ada yang mencoba menghitung jumlah penduduk di muka bumi dibagi berbagai industri vaksin dengan kapasitasnya, diperhitungkan juga percepatan penambahan kapasitas. Kapan selesai umat manusia di dunia ini divaksin semuanya? 7,4 tahun. Jadi saya harus menyiapkan pikiran hati saya untuk long march. Tidak berharap terlalu cepat. Misalnya habis Paskah, COVID selesai. Paskah tahun berapa? Paskah 7 tahun lagi gitu ya. Jadi saya tidak mau memberikan iman-iman janji-janji yang bombastis. Nah, kita nggak bahas COVID hari ini ya. Di hari raya yang dua digabung jadi satu, Imlek dan Valentine. Tadi juga pujian sebelum firman Tuhan, saya sebenarnya siapin dua PowerPoint ya. Ini atau ini gitu ya. Kadang hamba Tuhan tuh bisa bingung ya. Begitu nyanyi lagu, ajarilah kami bahasa cintamu, itu dia. Saya akan sampaikan mengenai cinta di dalam pernikahan. Jadi mohon maaf yang belum menikah, ya simpan sebagai ilmu ya, toh nanti akan menikah juga. Dan juga esensi yang sama bisa dipakai untuk komunitas kan, untuk perusahaan, untuk sesama ya, tapi terminologi bahasa-bahasa yang saya pakai nanti tentu suami dan istri ya. Saya akan sampaikan PowerPoint supaya dalam waktu yang singkat ini bisa menyampaikan hal yang lebih cepat ya. Nah, menjadi suami, menjadi istri yang membahagiakan. Mulai dengan suami dulu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini ayat untuk suami. Jadi suami yang membahagiakan istri adalah suami yang penuh cinta. Dan cinta itu diantaranya adalah kasih mesra. Maka belajarlah untuk penuh cinta dan mesra. Nah, mesra bagi wanita itu berbeda dengan mesra bagi laki-laki ya. Kalau bagi laki-laki mesra itu ya langsung habis mesra intim ya. Intim itu maksudnya hubungan suami istri gitu. Sedangkan ketika dengar kata intim gitu ya, wanita yang dibayangkan itu ngobrol gitu ya. Jadi kalau bapak betul-betul nih mau membahagiakan suami ya, maka berikan angpau, boleh ya. Tapi selain itu berikan telinga. Nah, loh ya, berikan telinga untuk istri. Saudara mau dekat dengan sahabat di kantor dan dia wanita, berikan telinga ya untuk mendengarkan. Nah, itulah laki-laki yang penuh cinta. Dan pasti ya bisa. Ya, kan kadang-kadang kalau menikah itu, aduh Pak, saya tuh males Pak dengerin istri saya. Mulutnya itu loh Pak, banyak ngomong. Waktu pacaran juga banyak ngomong, ya kan? Tapi ada cinta. Kenapa waktu pacaran kita dengerin pacar kita? Karena ada cinta. Cinta itu memampukan kita ya untuk mendengar. Jadi bapak-bapak yang nggak mau dengerin istri, bukan saya menghakimi ya. Cintanya kemana Pak? Gitu ya. Jadi berikan telinga Anda ya, itu angpau yang bagus buat istri. Dan sepanjang tahun, bukan cuma Imlek ya. Penuh cinta romantis dalam arti bukan seks ya. Tapi kalau istri lagi galau, pegang tangannya, ajak berdoa. Nyebrang tangan, digandeng ya. Gandeng tangannya. Apalagi kalau teman saya bilang, apalagi kalau masuk mall ya, waduh itu harus digandeng ya. Digandengnya kenceng-kenceng lagi. Kenapa digandeng kenceng-kenceng? Biar gak masuk toko. Itu bukan mesra, itu namanya mengikat ya.
Wah, masuk mall digandeng begitu. Masuk areal yang mahal-mahal ya. Nyebrang jalan malah nggak digandeng. Wah, itu bukan mesra namanya ya. Yang kedua, bagaimana suami membahagiakan istri? Firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi rajin menjadikan kaya. Tolong menolong. Nah, saya yakin ini untuk orang-orang Australia sudah biasa. Tapi untuk orang Asia, nah, atau Asia yang merantau ke Australia, harus segera membiasakan diri. Jadilah suami yang rajin. Apalagi masa pandemi. Saya lewati data ini ya. Kenapa harus rajin? Kan milenial ini suami istri sama-sama cari uang. Suami istri kenapa nggak sama-sama pekerjaan domestik? Pandemi nggak kemana-mana di rumah, suaminya males gitu ya. Piring kotor ya dibiarin, lantai kotor ya dibiarin. Lah, saya kan itu kan kerjaan wanita gitu ya. Mana ayatnya? ya, ya, yang ada ayatnya itu bertolong-tolonglah ada ya. Jadi bapak-bapak yang rendah hati itu bapak-bapak yang mau melakukan pekerjaan domestik ya. Ini yang buat orang-orang Indonesia juga harus ini ya. Pandemi, duitnya sedikit, pembantu pulang kampung kan untuk menghemat biaya, lalu suaminya malas, waduh, ya itu bikin jengkel ya. Wah, apalagi istri malas. Wah, lantai berantakan, kotor, dapur kotor, main gadget terus gitu ya. Oke, tapi suami dulu, nanti untuk wanita ada bagiannya. Tapi samalah suami istri sama juga ya, pria wanita sama. Kalau mau membahagiakan pasangan, jadilah orang yang rajin. Mau melakukan pekerjaan domestik. Ibu boleh seorang direktur di kantor, ya di rumah ya ibu, istri. Jadi sama-samalah gitu ya, mau melakukan pekerjaan domestik. Baru setelah itu sama-sama teman tidur. Jadi bapak jangan cuma menjadikan istrinya itu teman tidur. Maaf saya bicara kasar gitu. Kalau istri cuma teman tidur ya itu betapa rendah kualitas pernikahannya. Nggak sama-sama kerja, nggak sama-sama pekerjaan domestik, nggak sama-sama melayani, nggak sama-sama berteman, nggak sama-sama olahraga, cuma teman tidur. Maaf, itu terlalu rendah nilai pernikahannya. Karena itu mari kita menjadi laki-laki untuk para suami ya, yang mau rajin pekerjaan domestik. Suami penuh cinta membahagiakan istri dengan tindakan nyata dan bukan kata-kata. Ya, walaupun banyak istri juga yang suka dengan kata-kata. Ya, kalau kita bicara bahasa cinta, ada yang bahasa cintanya itu kata-kata pujian. Nah, ini perlu ya, Bapak bilang, "Mah, aku tuh sayang kamu, aku tuh bersyukur dapat kamu." Wah, itu wanita yang bahasa cintanya kata-kata senang. Tapi kalau istrinya ini kebetulan wanita yang bahasa cintanya tindakan melayani, dikasihnya kata-kata, lu banyak ngomong, itu cuci piring. jadi wanita itu macam-macam lah, tergantung nasib bapak itu punya istri yang model mana ya. Kalau istrinya itu tindakan melayani, udah jangan banyak ngomong, cuci piring gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, yang bikin wanita jengkel ini ya, saya mewakili ibu-ibu dulu ya, yang bikin istri-istri jengkel itu loh, suami itu loh, nggak jujur gitu ya, apalagi soal keuangan, dari mananya nggak jujur, di kantor ada apa nggak jujur, punya duit apa nggak jujur, jadi itu membuat wanita galau. Kenapa? Kalau nggak jujur dalam hal tadi ngapain gitu ya, jangan-jangan nggak jujur dalam cinta, jadi membuat dia tuh penasaran, kurius, karena kurius bisa naik jadi cemburu, lalu berbicara seperti orang menginterogasi. Cara membuat orang yang cemburu nggak cemburu lagi adalah dengan kejujuran. Cara membuat orang yang kurius nggak kurius lagi adalah dengan kejujuran. Ya. Dan kalau jujur bertengkar, hadapi pertengkaran dengan baik. Karena kadang-kadang kejujuran itu membuat bertengkar. Gitu ya. Jadi, "Ma, jujur, aku punya ini." Wah, dia minta. Gitu ya. Tapi jujur itu harus berhikmat juga. Kalau istrinya punya jelek, lalu tanya, "Mak, Pak, aku cantik nggak?" Enggak. Nah, itu kejujuran yang bikin berantem itu ya. Jadi kalau istrinya jelek, lalu, "Pak, aku cantik nggak?" gitu. Jawablah dengan hikmat, "Pak, Mah, cantik itu nomor 1, nomor 2. Tapi kamu tuh orangnya baik sekali." Jelah. Ya, kecantikanmu bagi saya sudah cukup ya. Di dunia ini ya nggak paling cantik, tapi kan hidup ini nggak makan kecantikan, tidur ya merem ya, tapi makan kebaikan. Jelah, gitu ya. Jangan kamu paling cantik se-Melbourne, se-Sydney, ya itu gombal juga. Paling cantik nomor 10 juga enggak ya. Tidak perlu pujian yang gombal, yang lebay. Oke, kita lanjutkan lagi.
Jadi kita perlu belajar jujur gitu ya. Yang berikutnya lagi, apa yang membuat orang bahagia? Kenapa jujur? Karena orang fasik akan musnah, tetapi jujur akan mekar. Jadi orang jujur akan diberkati, orang jujur akan mujur. Jadi kadang-kadang memang pilihan yang sulit gitu ya. Jujur nggak ya, jujur nggak ya, gitu ya. Jujur jadi tahu dia, ya pilihlah untuk jujur. Karena menikah itu hidup bersama jangka panjang. Relasi yang kuat dibangun dalam kejujuran. Walaupun sering kejujuran membawa pertengkaran, tapi bertengkar dengan benar, tanpa kata-kata yang memberikan label, menyerang pribadi, justru akan membangun relasi. Yang keempat, suami yang membahagiakan istri adalah suami yang mau berubah. Kenapa? Karena kita sendiri secara pribadi, ini bukan demi istri, demi anak, demi apa, tapi demi Tuhan, demi diri sendiri, firman Tuhan mengajarkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang sempurna, apa yang baik. Dan jadi begitu kita lahir baru, dilahirkan kembali, kita harus punya kemauan untuk berubah. Dan berubah itu bisa kok, pasti bisa. Saya orang sanguin, foto karakter saya kuning, DISC saya tipe intim, dan saya sukanya ngomong, ya Bapak Ibu lihat saya aja begini kelihatan, wah ini orang banyak ngomong nih, banyak ngomong, banyak ketawa, orang Jawa bilang gelegesan gitu ya, cengengesan. Coba sekarang cengengesan ketawanya itu ada nilainya karena mengenal firman Tuhan. Wah, kalau dulu belum bertobat emang betul-betul cengengesan, bercanda melulu, ketawa melulu, tapi meledek orang yang jelek-jelek gitu ya. Jadi waktu saya SMA, saya kuliah, itu kalau kuliah nggak nyatet saudara ya, cuma dengerin karena saya gaya belajar saya auditory. Betul-betul nggak suka nulis. Kalau mau ada ujian, cari teman melankolik yang gaya belajarnya visual tulisan. Lalu mereka pasti mencatat dengan rajin dan rapi. Karena orang sanguin kayak saya banyak ngomong, pandai merayu, pandai mendekati, ya kan? Cari teman melankolik yang tidak banyak bicara, tapi banyak menulis, banyak berpikir, tulisannya lengkap dan rapi, nah saya pinjam untuk difotokopi. Jadi saya itu orang yang nggak suka nulis, saudara. Jadi saya mau saksikan saja bahwa kalau saya menjadi penulis buku tanpa editor, tanpa ghostwriter, saya tulis sendiri, dan sudah 66 buku, itu saya berubah luar biasa. Jadi contoh aja bahwa manusia itu bisa berubah kok, gitu ya. Belum lagi berubah dari tukang marah menjadi tukang sabar. Ini anak saya yang dulu di Melbourne sekolahnya ya, tapi ini foto yang sebelah kiri waktu kita ketemu di Sydney. Nah, anak saya juga sudah berubah ya, tapi waktu SMP, waduh, marah-marah terus. Bahkan kepala sekolah dimarahi, guru dimarahi, semuanya dimarahi. Dalam bahasa Jawa dilabrak gitu ya, bukan dimarah lagi. Maaf nih, sampai kayak dimaki-maki. Sampai istri saya itu nangis-nangis. Istri saya juga dilawan. Tapi ketika kepala sekolah dilawan, waduh, itu sampai saya berdoa, Tuhan, jangan sampai sekolahan tahu kalau itu anak saya, Tuhan, jangan sampai tahu, Tuhan. Waduh, saya berdoanya begitu, saudara. Waduh, lalu akhirnya istri saya bingung. Ini anak siapa sih gitu? Ya kamu bikin sama siapa? Ya sama kamu gitu. Kenapa nanya anak siapa? Ya kan nggak kayak saya, nggak kayak kamu. Ini kayak siapa? Baru saya jujur dengan masa lalu, termasuk kelemahan. Saya bilang, waktu saya SMP, saya kayak begitu. Saya tukang marah. Waktu saya SMA juga saya begitu, saya tukang marah. Lah kenapa kamu sama saya nggak marah, kata istri saya. Karena saya pacaran 6 tahun, menikah 30 tahun, anak saya lulus kuliah, bahkan kemarin menikah. Waktu menikah anak saya nomor 1 menikah, baru tahun lalu, itu aja di pernikahan dia bilang, yang saya ingat tentang papa mama itu, aku jadi anaknya belum pernah lihat mereka bertengkar. Itu role model kami dan tujuan goal pernikahan kami. Waktu anak saya mau berangkat ke Singapura untuk kuliah tuh dia pernah nanya, papa mama pernah bertengkar gitu. Jadi saya bilang sama istri saya begini, kamu ketemu saya setelah saya lahir baru dan saya berubah. Jadi saya nggak pernah marah sama kamu. Tapi sebelum saya lahir baru, ya itu dia, kayak anak kita. Itu dulu saya pikir saya lahir baru, saya berubah, saya lahirkan anak dengan DNA yang sudah berubah. Ternyata masuk surga nggak bisa nebeng, buah roh nggak bisa nebeng. Setiap pribadi harus menghasilkan buahnya masing-masing, prosesnya masing-masing. Itu pengertian yang saya dapat. Tapi ketika saya jujur dengan istri, kalau saya dulu begitu, istri saya punya harapan. Berarti anak bisa berubah.
Waktu saya cerita sama anak saya dapat role model dan harapan. Karena ternyata dia marah-marah pun bukan bahagia. Dia frustasi dengan dirinya. Kenapa saya begini? Kenapa saya begini? Lalu begitu saya cerita, dia baru tahu, oh ini sumber masalahnya. ini pohonnya ini. Dan anak saya berkata, kalau papa bisa berubah, berarti aku bisa juga ya. Gitu. Saya bilang bisa, tapi juga nggak cepet. Papa mencapai kedewasaan psikologis umur 22 tahun, dipercepat dengan lahir baru. Kalau kamu lahir baru, kamu bisa lebih cepat. Gitu. Jadi itu bisa berubah. Perubahan saya membuat harapan bahwa anak saya akan berubah, baik harapan untuk istri ataupun anak. Kalau kita berubah, kita menjadi teladan perubahan bagi orang lain di dalam keluarga. Ya, perubahan saya membuatnya istri bahagia dan semakin membahagiakan saya dengan perubahannya. Pasangan bahagia semakin sepadan dan serupa. Kenapa semakin serupa? Karena masing-masing mau berubah ketika melihat pasangannya berubah. Saya lewati soal keuangan, ya. Nah, sekarang 2 poin saja untuk istri, 2 poin. Apa yang membuat suami bahagia? Gitu ya. Atau dibalik, apa yang membuat suami takut? Gitu. Yang membuat suami takut itu istri yang galak, gitu ya. Makanya dia nggak berani jujur. Apa sih susahnya jujur? Gitu ya. Jawabnya dalam hati, dia nggak berani ngomong. Dia karena galak. Coba Anda punya anak, ulangannya nilainya 3, gebukin, nilainya 3, digebukin lagi. Besok dia nggak berani cerita kalau nilainya 3. Kalau nilainya 7 baru dia berani cerita. Ya, kenapa? Karena takut digebukin, ya kan? Sama juga, ya kan? Ada ibu yang tanya sama saya, Pak, kenapa ya suami saya tuh nggak mau jujur sama saya, nggak mau ngomong gitu. Saya nggak berani jawab, saudara. Kenapa? Tak lihat ibunya, mukanya mengerikan. Ya, muka mengerikan begini, gimana berani cerita gitu ya. Saya nggak berani jawab gitu ya. Sebentar, tak nangis dulu, saudara. Jadi, waduh, itu saya nggak berani jawab gitu. Sekarang aja khotbah, ini jawaban buat ibu-ibu. Ya, jangan jadi wanita yang menakutkan ya, biar suaminya berani bercerita ya Bu ya. Nah, kenapa nggak berani terbuka? Karena takut, karena waktu terbuka dimarahi. Waktu terbuka, mah aku ngasih uang sama adikku gitu ya, jangan dimarahi. Dulu saya pernah terus terang juga pernah nggak terbuka ya, saya pernah nggak jujur. Saya diam-diam ngasih uang ibu saya gitu kan. Lalu istri saya juga memang marah, marahnya pasti 2 hal ya, kenapa nggak bilang, kenapa ngasih. Tapi singkat cerita istri saya berubah. Jadi ketika saya janji untuk terbuka, lalu saya cerita, saya mau kasih uang ibu 1 juta gitu. Lalu istri saya bilang, tambahilah kasihan, tambahin 500.000, jadi 1,5. Nah, ketakutan saya hilang karena istri saya tidak marah, bahkan dia usul lebih banyak. Kalau istri saya marah dan terus marah dan selalu marah, jangan-jangan sampai hari ini saya belum berubah. Karena bagi saya menolong ibu harus suatu nasar di hadapan Tuhan, tapi kalau cerita dimarahi. Lalu pilihannya apa dong gitu ya? Pilihannya adalah tidak jujur tapi nggak bohong. Ngasih ibu, ya berapa? Nggak usah tahu. Nah itu kan berarti kan jujur, tapi tidak bercerita berapa. Kalau bercerita marah. Tapi kalau ngasihnya berapa? Cuma 100.000. Padahal 1 juta, berarti bohong. Tapi akhirnya saya tidak perlu memilih tidak jujur tapi nggak lengkap gitu ya, enggak. Akhirnya kita bisa terbuka karena istri saya juga akhirnya berubah untuk mencintai keluarga saya bahkan lebih daripada saya ya. Amsal 31 ayat 20, ia memberikan tangan kepada yang tertindas, mengulur tangannya kepada orang yang miskin. Jadi ia ini betul-betul bukan ayat yang saya comot untuk dipakai ibu ya, ini ayat memang mengenai wanita loh. Amsal 31 itu kan mengenai istri ya, mengenai wanita ya, wanita bijak. Jadi ini memang ayat mengenai istri yang dipuji-puji suaminya. Yang dipuji-puji suaminya, yaitu mengulurkan tangan kepada orang miskin. Berarti murah hati. Makanya ibu ya, jangan pelit-pelit ya. Kalau soal murah hati sama gereja, sama panti asuhan, sudah banyak ibu-ibu seperti itu. Tapi aneh, ada yang murah hati sama panti asuhan, murah hati sama gereja, tapi pelit sama keluarga suami. Harus dibalik ya. Murah hati dulu dengan internal dulu, keluarga ya, dengan keluarga pasangan, terutama kalau pasangannya kayak saya. Nah ini saya waktu lahir ya kan, ini bapak saya jagai tanahnya orang lain,
Maka itu dindingnya bambu, lantainya tanah sampai kamar tidur, ya lantainya tanah, nggak disemen, atapnya daun. Jadi orang tua saya itu menjagai tanahnya orang lain, keluarga miskin. Kalau Bapak Ibu menikah dengan keluarga miskin, ya resikonya apa? Resikonya ya gerbongnya panjang, ya, gerbong yang untuk dibantu. Nah, saya bilang sama istri saya ini waktu kecil itu punya niat ya bantu keluarga, karena waktu kecil saya disuapin sama ibu saya itu digadang-gadang, digadang-gadang itu diharapkan, le, nek kowe kok gede, nak kalau kamu besar dan kamu sukses, saya doakan kamu sukses, nak. Kamu ingat adik-adik ya Bu, gitu. Kamu ingat juga anak-anaknya Pak D. Pak D itu kakaknya ibu yang lebih tua, Pak D ya. Ya Bu, tapi kenapa harus ingat Pak D, Bu? Karena Pak Demu tuh kere, miskin, nak, kayak kita. Oh ya, besok disuapin lagi. Kalau sukses, mulia, nak tak dongake, tak doakan betul, nak kamu mulia hidupnya. Kalau mulia, ingat anak Pak Le. Nah, Pak Le itu anak ibu yang lebih muda lah. Kenapa Pak Le, Bu? Ya Pak Lemu ya kere le, podo awake dhewe, miskin juga. Oh, Pak D kere, Bude kere, Bule kere, Bude kere. Lah kok kere kabeh, Bu? Kok miskin semua toh, Bu? Ya ibu saya jawab, ya Le. Awak EDW kere grup le, kita ini kere miskin semuanya gitu. Itu dari kecil diomongin begitu. Jadi dari kecil saya punya passion, punya harapan, bantu keluarga. Nah, menikahlah istri dengan saya. Saya bilang sama istri saya, kamu menikahi keluarga saya juga. Karena kalau menikahi saya, menikahi hati saya, gitu ya. Nah, kalau istri nggak bisa murah hati kepada keluarga saya, dia akan menderita dong. Jadi nggak ada pilihan lain, ya itu konsekuensi dari keputusan. Ketika memilih pasangan di mana gerbongnya panjang, nah itu Anda menikahi keluarganya, keluarga besarnya. Dan jangan khawatir, orang tidak pernah miskin dengan memberi. Orang tidak pernah miskin dengan memberi, itu dia. Jangan khawatir untuk mencintai keluarganya dan keluarga besarnya. Saya lewatin cerita ini, ya. Gerbongnya panjang banget, maka kita perlu belajar murah hati. Kalau enggak, malah akan menderita. Ya, menderita dalam kekayaan karena tidak murah hati. Kemurahan hati membuat istri mampu memberi dengan sukacita, dan itulah cinta. Mencintai keluarga suami dengan tulus, dan menuai apa dong? Menuai kemuliaan dan kebahagiaan. Waduh, istri saya sekarang dicintai sama keluarga besar saya. Dia bahagia juga akhirnya. Terakhir adalah yang paling sulit bagi wanita. Karena wanita mulutnya yang paling kuat, maka paling sulit adalah menguasai mulut. Tapi Yakobus berkata, yang bisa menguasai mulut, dia orang yang sempurna. Dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengejar kesempurnaan, menjadi orang yang sempurna. Nah, yang membuat suami bahagia adalah istri yang bisa menguasai mulutnya. Ya, karena memang wanita itu kalau belum berbicara gitu ya, dilihat mukanya, apalagi make up dia, tangannya itu halus banget. Jadi wanita itu makhluk halus. Kenapa? Karena dibuat dari tulang. Ya, dalam penciptaan laki-laki dari tanah. Tanah itu kan kasar. Dipegang itu kelihatan kasar, makanya laki-laki itu kasar. Tapi nggak kuat juga. Tanah kan rapuh. Benda yang dibuat dari tanah gampang pecah. Tapi tulang, waduh, itu kalau dipegang aja, Anda cari tulang ya, licin loh, halus loh. Makanya itu wanita, kenapa wanita itu halus, dibuat dari tulang. Lalu dengar begini ada suami bilang, betul Pak Jarod, istri saya itu halus sekali Pak. Dia tuh makhluk halus yang susah dimengerti Pak. Kalau makhluk halus yang lain Pak, itu setan demit bisa ditengking Pak. Ini istri tidak bisa ditengking Pak. Waduh, ini makhluk halus yang susah dimengerti. Nah, kenapa susah dimengerti? Karena tulang. Tulang itu halus, betul? Tapi kalau tulang itu patah, waduh, itu tajamnya minta ampun. Maka bapak-bapak jangan bikin istri patah hati. Begitu dia patah hati, tajam itu mulutnya, ya. Wah, semuanya tajam. Itu memang makhluk halus yang susah dimengerti. Tapi dengan belajar firman Tuhan, kita akan mengerti makhluk halus yang satu ini. Ya, nah, buat ibu-ibunya sekarang, bukan buat bapaknya ya, Bu, jadilah makhluk halus yang tidak aneh ya, yang bisa dipahami. Jadi menjadi seorang istri yang membahagiakan suami, wanita yang membahagiakan orang lain. Caranya gimana? Kembali ke Amsal 31. Amsal itu berbicara mengenai wanita bijak. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada dalam lidahnya. Jadi belajarlah untuk menguasai lidah. Tapi bagaimana Pak kalau suami saya ini kepala tapi nggak kayak kepala Pak, gampang stres Pak. Nah kok malah saya yang harus memberikan dukungan. Ya memang penolong itu memberikan dukungan.
Orang main sepak bola itu namanya supporter itu penting sekali, ya kan? Jadi kadang-kadang suami itu ya kayak itu tanah. Begitu bangkrut, begitu rugi, begitu di gereja ada masalah, di skors atau di komunitas difitnah gitu. Kadang malah justru lunglai, ya. Ketika usahanya gagal, dia bisa stres, lalu istri diam-diam usaha sampingan, berhasil sukses karena tekun. Wanita itu tekun. Sedangkan laki-laki kadang tidak tekun. Nah, ini perlunya menjadi istri yang berhikmat. Berhikmat dalam hal memberi nasihat. Ketika suami gagal, jangan disalahkan. Dia tahu dirinya salah. Dia tahu dirinya salah. Dia nggak butuh orang untuk menyalahkan. Tapi memberikan support. Jangan sampai nanti sekretarisnya yang memberikan support. Begitu dia bangkit, dia akan ingat siapa yang mensupport dia. Dan alangkah indahnya yang diingat adalah Anda, pasangannya. Belajarlah untuk memberikan kata-kata manis, kata-kata dorongan, atau kata-kata suportif. Ya, nggak apa-apa kali ini gagal, kan kita belajar banyak. Kita, ya jangan kamu belajar, tapi kita belajar banyak. Melalui kegagalan ini kita belajar, gitu ya. Jangan kamu harus belajar dong, kamu harus belajar dong, kamu harus belajar dong. Jangan, ya itu kata-katanya suportif, tapi nggak positif, gitu ya. Lebih baik kita. Nah, karena dengan berbicara, maka relasi terbentuk. Masalah muncul karena nggak berbicara. Tapi masalah juga bisa muncul karena bicara dengan bahasa yang salah. Karena itu kita perlu belajar berbicara dengan baik. Wanita yang hatinya penuh cinta akan terpancar dari kata-kata penuh makna dan bijaksana. Ya, itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami belajar sebagian dari cinta di bulan cinta ini. Tapi bagi kami bukan bulan cinta, biarlah kami boleh menikmati tahun-tahun cinta. Hidup kami dipenuhi dengan cinta Tuhan. Cinta yang memampukan kami untuk mencintai orang lain dengan cinta yang kami rasakan yang dari Tuhan. Kasih yang lemah lembut, panjang sabar, murah hati, penguasaan diri. Kasih dari Tuhan yang kami pelajari dan kami rasakan, itulah yang kami coba untuk aplikasikan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh ada dalam suasana cinta kasih Tuhan. Keluarga kami, keluarga yang penuh cinta kasih Tuhan. Ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan, tapi semuanya akan indah pada waktunya, karena ada kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.